Halo, selamat malam Kak Yusadar. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik, puji Tuhan. Oke, malam ini kita masih akan berbincang-bincang mengenai topik minggu lalu nih Kak, Ya, mengenai perpanjangan masa jabatan Jokowi. Nah, bagaimana Kak komentar-komentar dari netizen dan tanggapan mereka mengenai bahasan kita yang minggu lalu? Ceritakan dong, gimana nih pendapat Kak Yusadar? ya intinya mereka semua geram dengan Pak Jokowi selaku presiden kita ya di acara itu. Artinya topik itu cukup menarik dan banyak komentar yang tidak suka dengan ini langkah-langkah Presiden Jokowi. Sepertinya kita lihat sendiri bagaimana pada saat itu Jokowi suka menyebut karakteristik ciri-ciri orang yang menurut dia lebih baik, tapi itu kan versi dia. Dia menyebut bahwa ada kerutan di wajah, ciri-cirinya rambutnya putih. Nah, itu kan terbaik versi dia. Jadi memang banyak juga yang geram dan itu juga menurut saya emang ngaco juga ini. Dari mana ceritanya bisa melihat seorang yang betul-betul eh, terbaik itu adalah dari warna rambut kan ngaco itu kan. Terus jadi itu memang sangat disayangkan sekali dan eh, netizen sangat tidak antusias dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Boleh saja misalnya pada saat itu ya presiden cerita tentang pemimpinnya, dia mungkin hanya sebatas ayo rakyat silakan memilih mana yang terbaik menurut hati nurani dan lihatlah pemimpin yang bisa melihat persoalan-persoalan bangsa dan dia memiliki ide gagasan untuk menyelesaikan masalah itu dan tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah dalam waktu yang sangat pendek in the short time, but dia juga bisa melihat solusi-solusi jangka panjang ya. Karena kan ke depan kita ini kan disiapkan tuh negara ini disiapkan untuk menuju generasi emas tahun 45 ya katanya 2045. Tapi kalau sumber daya alam kita semua habis dari sekarang karena kebijakan yang short time tadi bagaimana ya selama saya memimpin 5 tahun ini bisa teratasi dan ekonomi bisa bagus ya nggak apa-apa kita jual semua tambang kita sumber daya alam kita itu kan kebijakan yang short time yang saya maksudkan. Tapi pemimpin yang baik sebenarnya juga dia harus bisa memikirkan kepentingan bangsa ini jauh ke depan. Jangan-jangan nanti kita sudah tiba di tahun 2045 generasi emas yang dijanjikan itu yang selalu diglorifikasi oleh pemerintah itu, tapi ternyata kita sudah kehabisan karena Indonesia kan sekarang jadi pasar itu. Nah, mereka menantang itu. Termasuk isu-isu 3 periode itu, ya mereka meminta bahwa presiden harus taat terhadap konstitusi karena dia kan sebagai presiden dan seharusnya dia menegakkan itu walaupun bukan ini ya dia tidak dalam domain sebagai penegak hukum tetapi dia punya ketegasan ayo ini konstitusi kita negara kita harus berjalan di atas hukum kita harus melakukan atas dasar konstitusi ya jangan sampai seorang presiden seolah-olah sepertinya dia tergiur presiden ini tergiur dengan ide-ide dari orang-orang di sekitarnya yang mendorong dia untuk maju sampai 3 periode. Jadi saya rasa komentar-komentar mereka sih kebanyakan di situ ya. Walaupun ada satu dua orang yang beranggapan bahwa kita ini hanya mengkritik. Sebenarnya juga tidak begitu ya, karena kritik ini supaya presiden bisa memperbaiki itu justru karena kita perhatian dengan negara ini, dengan bangsa ini, bukan karena kita benci dengan Presiden Jokowi. Kita memberikan perhatian, ini salah, ini melenceng, ayo perbaiki, kita jalan sesuai dengan konstitusi kita. Begitu. Oke, baik. Nah, dari penjelasan Kayu Sadar tadi, semoga nanti calon presiden yang lain ngecat rambutnya jadi warna putih ya, Kak. Jadi nggak ada spesifik yang jelas kemana akan diarahkan tuh. Baik, pertanyaan saya selanjutnya mengenai topik kita minggu lalu, Kak.
Nah, kan mereka para relawan di sana itu mengadakan acara di Gelora Bung Karno. Gimana pendapat Kayu Sadar mengenai acara mereka ini di sana? Ya, acara ini sebenarnya saya lihat ya sebagai bentuk dari ketakutan dan kekhawatiran seperti yang minggu lalu kita bahas itu. Ada kekhawatiran bahwa pertama mungkin saja calon presiden yang akan difavoritkan oleh Jokowi ke depan ini tidak punya kompetensi yang cukup untuk mengalahkan lawan politik Presiden Jokowi yang selama ini berseberangan dengan dia, dengan kebijakan dia. Dan dia merasa bahwa perlu harus favoritkan seseorang untuk melawan itu, tetapi kalau dirasa itu juga tidak cukup berkompeten untuk mengalahkan misalnya Anies Baswedan lah katakannya, maka dia khawatir, jadi dia juga perlu menyiapkan opsi-opsi untuk bisa maju menggantikan itu misalnya. Dan eh, saya juga melihat bahwa Presiden Jokowi tergiur dengan dorongan orang-orang di lingkungannya untuk mendorong dia maju 3 periode. Makanya ini saya rasa bahwa Presiden ini punya trik ini menunjukkan kepada PDIP bahwa saya ini punya basis massa dan mungkin dia merasa bahwa dia lebih pantas untuk mengambil partai PDIP itu. Kenapa? Karena kan dia ini kan terus didorong maju 3 periode. Lalu kalau dia tidak punya partai, PDIP belum tentu akan mengusung dia. Maka dia ingin menunjukkan dirinya itu ke ketua umum partai PDIP, ke Megawati, bahwa saya ini punya power loh. Saya layak. Dan juga tidak menutup kemungkinan dia menginginkan partai PDIP ini supaya dia yang jadi pimpinan menggantikan Ibu Megawati. Ini kan asumsi kita ya, tapi saya melihatnya sih seperti itu dan itu tidak salah, bisa saja itu ada saja kemungkinan itu benar karena dia terus didorong lalu dia tergiur dan dia harus menyiapkan kendaraan. Ya, satu-satunya cara dia harus punya partai dan PDIP itu kalau bisa mungkin dia akan menginginkan itu, mengincar itu. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Dalam orasi mereka kan Kak, mereka mendeklarasikan bahwa akan manut terhadap Bapak Jokowi. Nah, bagaimana nih pendapat Kayu Sadar mengenai kata manut itu terhadap beliau? Apakah Kayu Sadar mendukung kalimat itu atau ada tanggapan lain? Ya, ini sebenarnya yang sangat kita sayangkan ya. Terjadi kerusakan mental terhadap demokrasi kita. Dan sepertinya juga relawan-relawan ini tidak mengerti apa sih eh, seharusnya yang mereka lakukan sebagai relawan. Karena kalau kita pahami sebenarnya istilah manut ini dia seolah-olah ngikut dengan Presiden Jokowi. Seharusnya ada fungsi yang terbalik, ada peran yang terbalik antara relawan dengan presiden ya. Karena manut ini biasanya hanya dilakukan kepada raja. Artinya sang baginda raja bicara pilih A, maka semua manut kepada raja. Tidak boleh ada yang membantah. Tetapi kan ini namanya relawan, volunteer. Volunteer, pahlawan ini penyelamat sebenarnya. Mereka tidak akan menuntut apa-apa dari Jokowi dan mereka dengan sukarela membantu dalam hal apapun, tenaga maupun finansial. Dan seharusnya itu Jokowi yang manut ke relawan, bukan malah relawannya yang manut ke Jokowi. Bayangkan misalnya kejadian di Cianjur itu banyak relawan yang turut membantu, ya bukan relawannya harus manut jadinya ke penduduk Cianjur, tetapi penduduk Cianjur itu berterima kasih, korban itu berterima kasih kepada relawan-relawan itu. Jadi ada yang terbalik di sini, mental-mental para relawan ini, relawan Jokowi ini agak gimana kita bilangnya. Perlu Mereka dipertanyakan ya Kak. kurang memahami sebenarnya esensi dari relawan itu. Jadi manut itu hanya diistilahkan dalam negara yang sistem kerajaan bukan seperti Indonesia. Ini kan Indonesia kan bukan negara kerajaan lagi. Jadi
ini kerusakan mental demokrasi kita, dan terlebih mereka mendukung perpanjangan 3 periode ini, dan mereka jadinya tidak bisa menjadi relawan yang benar-benar membuat Presiden Jokowi itu lebih menarik simpati rakyat, tetapi malah rakyat akan semakin geram dengan Presiden Jokowi sebagai ulah dan akibat dari relawan yang manut ini. Dan saya lihat juga Presiden Jokowi senang dengan kalimat-kalimat manut, relawan manut aja mau disuruh dukung kebijakan ini. Oke, kalau masalah kebijakan yang memang baik tidak masalah, tetapi kalau sampai konteksnya itu pada pemilihan yang akan datang, masalah demokrasi, itu tidak bisa begitu seharusnya. Tetapi Presiden Jokowi sepertinya mau dan senang dengan pernyataan-pernyataan sikap seperti itu, karena memang dia juga merasa bahwa dirinya memang seperti raja dan sudah sepantasnya relawan-relawannya ini harus tunduk dengan perintahnya, harus manut dengan apa yang diinstruksikan oleh dia. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bertanya, Kak. Menurut pengamatan saya, Presiden saat ini, Bapak Jokowi, sudah bersikap sebagai seorang negarawan belum sih? Ya, ini juga ada hubungannya, kaitannya dengan pembahasan kita minggu lalu. Sejauh ini saya melihat Presiden Jokowi tidak memiliki itu ya. Mohon maaf ya, kita ini tidak kita menutup mata, tapi saya mengamatinya, saya melihatnya memang itulah ya kenyataannya. Keinginan, ambisi untuk setuju dengan isu 3 periode itu menunjukkan beliau belum punya sikap sebagai seorang negarawan. Dan terlebih-lebih pada saat acara itu kan kita juga melihat ada satu momen yang sangat-sangat kita sayangkan sekali, ketika Kepala Badan Perlindungan Migran Indonesia ini menyampaikan pernyataan yang sangat melukai seluruh hati masyarakat Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena statement ini kan seolah-olah pemerintah selama ini punya musuh. Jadi seolah-olah kita semua yang memberikan masukan melalui kritik ini adalah musuh pemerintah, dan sepertinya diajak perang oleh beliau, oleh anak buah Pak Jokowi ini. Jadi seharusnya jika misalnya presiden ini sebagai seorang negarawan, dia bisa menegur beliau. Saya juga tidak tahu siapa nama si Laiku ini kan, kalau bahasa Bataknya. Jadi harusnya dia ditegur itu sama presiden. Itu jangan begitu pernyataannya, apalagi dia kan ini kan tidak hanya sebatas sebagai tim suksesnya Pak Jokowi, bukan sebatas relawan yang ikut manut dengan keinginan Jokowi, tetapi dia ini juga sebagai pejabat publik, bagian dari pemerintahan. Seharusnya Presiden Jokowi memberikan teguran kepada beliau, apalagi karena video ini, pernyataan ini sudah viral di media sosial, dan ini jadinya mengakibatkan rakyat itu semakin tidak lagi memberikan respect terhadap Presiden Jokowi, dan ini merugikan Presiden Jokowi sebenarnya, karena sebenarnya tidak ada musuh di antara rakyat dengan pemerintahan. Rakyat ini jangan dipandang sudah terbelah. Jadi jangan dianggap yang memberikan masukan kritik ini adalah musuh dari pemerintah itu sendiri. Seperti yang tadi kita sampaikan, ya kita memberikan masukan, kritikan ini adalah sebagai bentuk karena kita peduli dengan bangsa ini, dan kita juga peduli dengan Presiden Jokowi. Jangan sampai salah langkah, salah arah, dan itu nanti akan merusak nama baiknya sendiri. Dan seperti yang saat ini kita saksikan, dan dia malah akan tergiur ke sana dengan hasutan-hasutan dan dorongan-dorongan dari relawan. Dan sekali lagi kita tegaskan supaya Pak Jokowi benar-benar mengambil sikap sebagai seorang negarawan, dan tetap ingat dengan visi misinya revolusi mental, tagline besar ketika dia mencalonkan diri sebagai calon presiden pada periode pertama,
Revolusi mental itu jangan sampai hanya sebatas catatan yang tidak pernah terukur sampai sejauh mana sudah bisa dilaksanakan, tetapi sudah 8 tahun itu dijanjikan, tetapi hari ini itu belum bisa diwujudkan. Mungkin itu. Baik, dari penjelasannya Kayu Sadar tadi, kita bisa mengambil kesimpulan ya teman-teman, bahwa semoga Bapak Jokowi tidak terhasut dengan dorongan-dorongan dari para relawan, khususnya mengenai perpanjangan masa jabatan. Karena bagaimanapun beliau adalah seorang negarawan. Beliau adalah seorang yang seharusnya mencontohkan demokrasi yang baik di negara kita. Jadi uh, kalau beliau mendiamkan atau beliau bahkan melaksanakan dorongan tersebut, tentu itu akan melukai demokrasi di Indonesia. Itu akan menjadi satu kebangkrutan demokrasi di negara kita. Nah, baiklah teman-teman, sekian dulu bincang-bincang kita malam hari ini. Kita sudahin dulu, kita akan bertemu lagi di topik selanjutnya minggu depan. Sampai ketemu lagi. Shalom. Shalom.